بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, ingin sekali atau selalu saja kita ingin menjadi seorang yang terhormat. Padahal ketika kita menjadi hambanya, kita sudah menjadi terhormat. Karena kita menjadi hamba sosok yang maha agung. Sebut saja, saya menjadi anak buah dari Pak Agus Syarifuddin. Misalnya Kang Agus ya. Kang Agus ini seorang yang memiliki kualitas sebagai bos. Saya bangga. Dan saya merasa mulia. Ya. Merasa mulia bersama Kang Agus Syafruddin. Nah, kenapa? Yaitu kemuliaan. Jadi siapa? Ustadz Ahmad Humaydi ini akan menyampaikan tentang hamba yang terbaik, hamba yang paling mulia. Insya Allah. Kalau saya merasa bahwa ketika saya bersama seorang yang mulia, sebut saja tadi saya sebut Kang Agus Syafruddin sebagai atasan saya dan saya sebagai pasukannya, maka saya akan merasakan bahwa saya bersama orang yang mulia. Di sana sayang. Nah, itu. Kemudian kalau saya ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan saya meyakini betul Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Dan saya tulus menjadi hambanya, menjadi pengikut Rasulullah. Kan gini ya, ini ada ayat yang sering sekali dinyatakan sebagai ayat politik, padahal bukan. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. Nah, dianggapnya ulil amri ini pemimpin, ya, presiden. Ulil amri ini menteri atau atasan di instansi kita. Padahal taati Allah, caranya tanya kepada Rasul, taati Rasul. Caranya untuk tahu tentang apa yang disampaikan Rasul, tanya kepada para ulama. Nah, ulil amri ini adalah ulama. Seperti itu. Nah, jadi ketika saya tanya kepada ulama, kemudian ulama menjelaskan tentang Rasul, kemudian Rasul menjelaskan tentang bagaimana maha agungnya Allah, dan saya ikhlas sujud di hadapan Allah. Saat itu tanpa diakui, tanpa melakukan pengakuan, tanpa show up, kita sudah menjadi hamba yang mulia. Siapa seorang yang ikhlas tentunya? Siapa seorang yang matanya selalu saja menggerakkan hatinya? Ketika matanya melihat dosa, hatinya langsung menolak. Ketika matanya melihat amal soleh, hatinya selalu terdorong. Ya, seperti kemarin, Kang Agus, saya berjalan berbagi ke rumah lansia dan membagikan beras kepada mereka yang butuh, Kang Bongki. Masya Allah, di jalan ketemu anak-anak ngaji di sebuah rumah kumuh. RW-nya menunjukkan itu tuh tempat ngajinya belum selesai, rangkai. Udah saya broadcast saja ke teman-teman semua, yuk beresan. Alhamdulillah saat itu juga otomatis tergerak untuk membeli keramik, semen, hebel. Baru setelah beres saya beli, baru saya broadcast ke teman-teman. Alhamdulillah hampir tercukupi. Hampir tercukupi apa yang terkumpul, insya Allah sudah dikerjakan. Nah, ini kenapa saya ingin menjadi hamba yang hamba yang diakui oleh Allah sebagai mengikuti apa yang Allah inginkan. Kan gini ya Buya Iqbal, nih madrasahnya Buya Iqbal juga perlu diperbaiki di Cicalengka. Ketika kita melihat sesuatu yang kira-kira kalau kita ikut memperbaikinya atau ikut andil di dalamnya, maka itu artinya kita tanggap terhadap apa yang Allah pertontonkan kepada kita. Seperti itu. Ketika Kang Agus Syafruddin sebagai polisi laut melihat ada kejanggalan di laut, itu langsung dikejar ya.
Kang Agusnya langsung diundang, set, dikejar itu. Ini membahayakan NKRI. Misalnya seperti itu. Ini membahayakan, merugikan nelayan dan seterusnya. Ini apa, sensitif. Ketika ngelihat orang-orang diem di depan rumah yang kumuhnya, saya tanya kunaon, ya kenapa pada diem? Naon deh ya tuh. Saya bilang, udah pada makan belum? Belum. Saya bawa nasi bungkus. Kemudian setelah itu saya kirimkan beras sekedar 5 liter saja atau 5 kilo, entahlah, pokoknya 5 siup gitu kan. Alhamdulillah. Oh, Allah sedang mempertontonkan sesuatu kepada kita. Bahkan mungkin Kang Deki, ketika Kang Deki melihat istrinya hulang-hulang, itu harus tanggap itu. Jangan didegungkan, hayo we ngahulang saya, jangan didegungkan. Itu harus tanggap, ada apa? Allah mempertontonkan sesuatu kepada kita karena Allah ingin kita berbuat itu. Enggak. Jadi kalau istri ulang-ulang, Kang Deki ulah didegungkan, tanya. Kalau tidak bisa bertanya dan suami yang tanggap itu tahu persis apa yang harus dilakukan, kan itu. Itu jadi Masya Allah. Mungkin itu yang disebut orang yang merasa dirinya mulia karena berdekat dengan yang maha mulia, bahkan tanggap ketika yang maha mulia mempertontonkan sesuatu kepada dirinya. Saya pikir seorang ilmuwan di bidang apa ya, arsitek misalnya, dia bukan arsitek baik kalau dia tidak tanggap terhadap karya-karya banyak yang dia lihat setiap hari. Baik itu karya Allah, ya semesta ini, atau karya manusia, bangunan-bangunan yang ada. Bahkan seorang arsitek bisa keliling dunia untuk melihat tipe-tipe bangunan di seluruh dunia. Ya kan? Dan dokter juga mungkin tidak disebut dokter ya, Prof. Iva ya. Kalau memang dia tidak tanggap terhadap satu penyakit, dia tidak tanggap, tidak sigap membaca jurnal-jurnal ya kan. Bahkan dia tidak melakukan penelitian, itu bukan sejati. Nah, yang sejati itu mungkin kita sebagai orang agama melihat sesuatu, Kang Enden ya, melihat sesuatu yang Allah pertontonkan, kemudian kita tanggap, kemudian kita lakukan penelitian, kita amati secara serius. Kang Ian sebagai penjahit busana muslimah ini, Kang Ian, Kang Jahit, Kang Ian, Kang Jahit itu sebagai penjahit, sebagai penjahit, dia akan melihat berbagai tipe pakaian, oh yang kayak gini nih. Dia tanggap betul, dia teliti betul. Itu namanya keseriusan. Saya ingat sekali peribahasa ini benar, seperti nasihat ayahanda tercinta. Pokoknya kamu, katanya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Masya Allah. Apapun yang kita kerjakan hari ini, saat ini, kita lakukan secara serius. Jangan ada yang kita lakukan asal-asalan. Ketika makan, serius makan. Ya kan? Ketika Dokter Dele akan membantu persalinan, bantu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malas. Ketika Kang Dani Boni membantu sound system untuk banyak majelis talim, nih Kang Dani ini supporter untuk banyak majelis talim yang menggunakan sound system dari Kang Dani secara gratis ya, Kang Dani Boni, itu luar biasa. Jadi semuanya dilakukan secara serius, itu hamba yang menurut versi saya, entah nanti Ustadz Ahmad Humaydi mungkin akan memiliki sudut pandang yang lain. Siapa hamba yang paling mulia? Hamba yang paling mulia itu, Kang Akbar, adalah hamba yang sadar betul bahwa dirinya adalah hamba Allah yang maha mulia. Kemudian selalu melakukan kepantasan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak merusak kemuliaannya. Dipantaskan dirinya. Nah, kemudian kepantasan dirinya ini membuat dia melakukan yang terbaik untuk Allah yang maha baik. Yang Allah yang terbaik. Seperti itu, tidak akan asal-asalan. Bahkan ya seperti peribahasa tadi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu asal-asalan. Kenapa dalam sholat kita wajib, tidak boleh ditinggal itu, mengucapkan Al-Fatihah. Itu Masya Allah. 17 kali, setiap rakaat harus diucapkan itu Al-Fatihah.
Ternyata kalau sementara saya amati dari sisi sudut pandang saya, ketika imam mengucapkan Al-Fatihah, makmum diam. Ketika imam mengucapkan surat, makmum mendengarkan. Ada juga ulama yang menyatakan ketika imam membacakan Al-Fatihah, surat, makmum mengucapkan Al-Fatihah. Tapi saya punya pendirian, saya tidak akan bikin negara dalam negara. Jadi saya akan menyimak apa yang diucapkan oleh imam. Makanya saya berimam kepada beliau, kepada imam itu. Nah, kenapa surat Al-Fatihah? Ini hal yang paling banyak orang yang tidak paham bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu surat Al-Fatihah. Jadi diulang-ulang. Diulang-ulang supaya kita paham bahwa Allah tuh sayang, udah, titik. Seberat apapun penyakit kita, Masya Allah. Kalau sakit, itu karena Allah sayang. Sampai Rasulullah sambil senyum mengucapkan kalimat optimisme, motivasi kepada eh, sahabatnya pada saat sahabat sakit dengan bahasa la ba'sa tahurun. Tenang, ini mensucikan kamu dari dosa. Itu pernyataan Rasul. Artinya memang umat umat Muslim yang beriman ini tidak akan pernah merasa rugi. Bahkan ketika ada suami yang dibentak habis sama istrinya, saya mendengar, saya ada, Buya, saya langsung pegang pundak si suami itu. Laba satahulun, tenang. Ini penghapusan dosa. Ya, istri nyentak sama suami, suami sudah mendapatkan neraka yang diawalkan. Sudah, ini penghapusan dosa. Demikian juga istri ketika tidak bersalah dibentak sama suaminya. Maka pemahamannya kita tidak akan pernah bertemu dengan stres. Karena apapun yang kita dapatkan adalah ampunan dari Allah. Ya kan itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga yang sangat sulit sekali hadir dalam mental kita. Segala puji bagi Allah semesta alam. Artinya segala puji bagi Allah yang merawat segenap semesta ini. Yang merawat semuanya tanpa terkecuali virus-virus yang sangat kecil. Bakteri-bakteri yang sangat kecil sampai gajah yang super jumbo sampai matahari yang sangat besar, Allah yang merawat. Nah, kita diajak oleh surat Al-Fatihah ini untuk menjadi seorang yang pandai memuji. Masya Allah. Kalau saya datang di majelis ini, saya scroll kan, dari sekian ratus partisipan, ada yang pakai videonya, ada yang namanya saja. Yang pakai namanya saja saya yakin mereka tidak siap untuk tampil atau tidak siap untuk tampil atau lebih kepada mendengarkannya dengan cara yang rileks, gogoleran misalnya. Nah, ini saya merasa ini semua data mungkin atau Kang Agus, kita semua hadir kalau bukan karena kita diizinkan oleh Allah hadir, memiliki niat baik, dan Allah menunggu kita di surga. Tidak mungkin Kang Bongki mau datang ke tempat ini kalau memang tidak ada undangan dari Allah, kan itu. Kenapa saya sebut undangan dari Allah? Gini, dalam kalimat Ustadz Yuris dua minggu yang lalu ya, menyampaikan, saya garis bawahi. Kenapa dalam kalimat azan, kalimat hayya alal sholah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ajakan dari Allah, mari kita sholat, tapi jawaban kita, kami tidak memiliki daya dan upaya. Artinya apa? Sholat kita pun Allah yang mengizinkannya. Bu Emma sholat, itu bukan karena Bu Emma soleh, bukan karena Bu Emma solehah, itu bukan karena Bu Emma hebat, tapi karena Bu Emma diundang oleh Allah. Diberikan kekuatan untuk sholat. Hayya alal falah, marilah kita mencari kemenangan, kegembiraan, ke kebahagiaan, keberuntungan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada. Jadi ketika kita dapat keberuntungan, kegembiraan, itu dari Allah. Masya Allah. Karena semuanya dari Allah, siapa kita sampai kita tidak mampu memuji anugerah-anugerah Allah.
Nah, kemampuan kita memuji anugerah Allah ini adalah hal yang sangat sulit di dalam sholat, di dalam hidup kita, sehingga di dalam sholat kita didrill untuk mengucapkan Al-Fatihah 17 kali sehari semalam minimum. Ya, Alhamdulillah Al Ustadz Ahmad Humaydi sudah datang. Ustadz, damang Ustadz. Ini rupanya. Punten telat. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Apa namanya? Posisi laptopnya lebih rendah daripada ustadznya yang tinggi besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dulu ya. Ini dulu, jadi tadi surat Al-Fatihah, Ustadz sambil menunggu Ustadz, saya sampaikan kenapa Al-Fatihah 17 kali sehari semalam dibaca dalam sholat. Supaya kita yakin Allah pengasih penyayang. Kenapa Al-Fatihah 17 kali sehari semalam dalam sholat? Supaya kita pandai menjadi orang yang mampu memuji Allah dan semua ciptaannya. Sehingga di benak kita tidak ada sedikit pun keburukan tentang apapun. Bahkan keburukan secara kreatif bagi orang-orang yang pandai pandai memuji, dia akan mampu menemukan sisi baik dari keburukan yang dia temui. Dan itu relatif akan menenteramkan dan menyehatkan. Ada sisi pandang ketika seorang sholat, dia berikrar pada dirinya akan menasehati dirinya dengan sholat. Kemudian dia berakhlak mulia karena nasihat-nasihat sholatnya itu. Insya Allah kalau dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, maka dia merendah. Diakhiri dengan salam, kemerendahannya membuat dia menjadi orang yang mulia. Membuat dia terus mencari kemuliaan diri sampai akhirnya dia bisa mengucapkan salam. Satu ikrar di mana kita yang sholat akan menjadi orang yang selalu memberikan suasana selamat kepada banyak orang. Suami menyelamatkan istrinya ya, Mas Bogi. Istri menyelamatkan suaminya, orang tua menyelamatkan anak, anak menyelamatkan orang tuanya, Masya Allah. Siapa yang menyelamatkan ini, Kang Ferry? Kita yang sudah menyatakan Allah itu maha besar. Kemudian kita sadar kita kecil dan kita berusaha mengimbangi kebesaran Allah dengan karya-karya mulia kita. Insya Allah. Kemudian bersodakoh tentunya. Satu bentuk sikap, kebiasaan, atau perbuatan yang dia lakukan untuk menekan dirinya agar tidak kembali menjadi besar. Banyak orang, kalau kemarin kata Ustadz Ihsan, arti mal itu adalah sesuatu yang mendorong kepada keburukan, maka mal itu dia lepaskan dalam zakat infak sodakoh. Maka terlepaslah dia dari takaburnya. Insya Allah. Dia lepaskan dirinya dari takabur, dia tidak hilangkan Allahu Akbarnya. Sering sekali saya sampaikan analogi ini. Kalau hati ini ada mata, tertutup oleh dunia, oleh harta, oleh sesuatu yang kita rasa milik kita, kemudian kita bersodakoh. Perlahan mata hati kita akan terbuka dari penghalangnya, kasyafnya. Maka kita akan bisa melihat apapun. Yang luar biasa kita melihat bagaimana mengagumkannya Allah. Ketika kita merasa bahwa Allah begitu mengagumkan, kita akan merasakan bagaimana kecilnya kita. Kang Agus Safruddin pernah merasakan di Arafah ya Kang Agus ya. Ketika wukuf di Arafah, kita merasakan kecil sekali diri kita sampai kita menangis. Bahkan kita merasa menjadi hamba yang paling tidak pantas diampuni saat itu ya Pak Mulyadi ya. Kita paling merasa tidak pantas diampuni, tetapi Allah menjanjikan ampunan bagi mereka yang khusyuk, wukuf saat itu di Arafah. Masya Allah. Dilepaskan semuanya, Kang Wahyudin. Semua harta yang menutup mata hatinya. Setelah semuanya terbuka dan begitu mengagumkannya Allah, ada lagi yang membuat kita takabur takabur Fir'aun yang tidak pernah sakit dan selalu merasa kuat di usia yang begitu panjang 300 sampai 400 tahun.
sampai menyatakan dirinya Tuhan. Kita lemahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuat. Kalau tadi takbir, kita berusaha mengembangkan kualitas individu kita sampai kita pantas menjadi hamba yang maha besar, maka saum betul-betul menepuk atau menampar diri kita untuk kita lemahkan diri kita. Sampai tidak ada lagi takabur pada diri kita sama sekali. Bayangkan, Ibu dan Ayu, Masya Allah. Bayangkan ini, kita teh butuh kuat, butuh enak, butuh nyaman, karena itu kita makan. Terus sukarela setiap minggu kita lakukan saum, setiap bulan kita lakukan ayamul bid, setiap tahun kita lakukan Ramadan, dan ada saum-saum khusus seperti saum Tasu'a Asyura, seperti saum Idul Adha. Insya Allah kita lemahkan diri kita. Kita lemahkan diri kita untuk lebih meyakini keagungan Allah dan untuk menepis semua takabur kita. Mungkin pada bulan Ramadan nanti, setuju nggak Ustadz Ahmad Humaydi kalau saya sampaikan tidak usah ada warung yang ditutupi tirai karena menghargai orang yang saum. Sumpah tekabita gitu kan. Ada rumah makan Padang ditutup tirai, ada warung Tegal ditutup tirai. Silakan saja. Silakan saja, kami saum lillahi ta'ala karena kami saum merendahkan diri kami di hadapan Allah. Kira-kira kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah, tentu takabur itu hilang. Sebab ada kalimat yang menyatakan, ya Pak Maman, la yadkhulul jannat saliman kana fi qalbi misqala dzarratil kibta, kang bong kita tidak akan masuk surga bagi seorang yang di dalam hatinya ada titik saja kesombongan. Saum itu menepis kesombongan itu. Buat yang ikhlas ya. Kemudian takbir dalam sholat juga menekan kesombongan kita. Bahkan penyebab kesombongan kita harta, kita lepaskan dalam zakat infak sodako kita. Maka terlepaslah kita dari sifat setan yang aba wastakbaro, ya, di menolak Allah dan bersikap sombong seperti sombongnya Bani Israel ya. Ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah, masuk ke sebuah tempat di Sinai, kemudian meminta Nabi Musa untuk mengusir orang-orang dari Palestina. Silakan Musa, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu untuk mengusir mereka semua. Kami akan menunggu duduk di sini. Sombong sekali. Bani Israel ini nyuruh Allah sama Musa, kebayangnya. Kami duduk di sini. Ya Allah. Tanpa sadar mungkin kita juga budele suka ya Bu Ani, Kang Ferry, nyuruh Allah. Ya Allah, ulah waka hujan ya Allah, sebelum saya sampai rumah cepat mi warang kalau teteh. Jangan dulu hujan ya Allah. Belum sampai sudah hujan. Ya Allah, melita apal bumi abdi. Kita sering bercanda seperti itu. Tapi itu bukan hanya bercanda Bu Iva, itu juga kadang-kadang diucapkan sendiri oleh orang Sunda ya. Mungkin sih kan orang Sunda gitu teh. Diucapkan sendiri itu sendiri. Ya Allah, jangan dulu hujan pas sampai melita apal. Itu ya Allah ya Rabbi. Bani Israel seperti itu, nyuruh Nabi Musa, silakan Musa, kamu dan Tuhanmu usir orang-orang di sana. Setelah beres kami akan datang ke sana. Kami nunggu duduk di sini ya Allah. Itu kesombongan Bani Israel. Dan kita ditekan agar kesombongan kita tidak hadir dengan sholat kita. Kemudian tahunan kesombongan itu ditekan juga dengan saum kita. Dan yang luar biasa, penyebab kesombongannya dalam hati kita. Jangan salah, seorang yang malas bersodakoh itu kikir ya. Ya Allah, orang kikir orang yang takut ini ya Ibu Farida ya. Orang kikir itu orang yang takut kehabisan, takut berkekurangan kan gitu. Sepertinya dia tidak punya sedikit pun keyakinan untuk menyatakan bahwa Allah yang memberi. Sampai ada seorang ibu bicara, Ustadz, saya pengen tentram ibadah Ustadz. Tapi penghasilan saya masih kurang, jadi saya harus kerja keras. Sampai saya ibadahnya terganggu oleh pekerjaan saya. Saya tanya akhirnya, emang terbukti bahwa pekerjaan yang memberikan kepada kita rizki? Ya.
Yang memberi kita rizki itu Allah. Dan kepada siapa Allah memberikan rizki? Kepada yang bertakwa. Bertakwa itu meninggalkan yang boleh ya tadi ya. Itu takwa yang optimal. Kata Ustaz Au, meninggalkan yang boleh. Ya, minum air teh manis itu boleh, tapi ditinggalkan oleh yang bertakwa karena tidak mau kena diabetes, takut tidak bisa ibadahnya lebih lancar, khawatir badan milik Allah dikhianati dengan nikmatnya kita minum. Insya Allah. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Allah tuh akan memberi rizki kepada hambanya yang beribadah. Pasti, udah. Pasti. Yakini seperti apa yang dialami oleh Maryam. Maryam, ibu dari Nabi Isa. Duduk saja di mimbar, di mihrab. Kemudian Allah memberikan rizki sampai Zakaria saja kaget. Dari mana kamu dapat rizki ini? Dari Allah katanya. Insya Allah. Anna laki hada. Dari mana kamu dapatkan rizki ini? Dari Allah. Mungkin Allah memberikan kepada kita. Mungkin Pak Agus Syafruddin Allah memberikan rizki kepada Pak Agus begitu saja. Mungkin sudah pernah terjadi sering. Hanya kita tidak sering lupa ya, sering terlalaikan. Sering Allah memberi rizki kepada itu. Kang Ferry tadi siang nyetir, Kang Ferry tiba-tiba ngerem padahal di depan ada orang nyebrang dan Kang Ferry selamat. Apa bukan rizki itu? Itu sama dengan uang 1 karung jatuh, betul nggak? Hanya bentuknya ngerem gitu lah. Seperti itu. Banyak sekali rizki yang sudah, yang ya Allah berikan kepada kita. Yang katanya kan tuh mungkin Allah menjatuhkan uang 1 karung. Buat Allah mah sangat mungkin. Tapi sering sekali Allah memberikannya dalam bentuk-bentuk yang kita tidak duga dan kalau diuangkan itu sangat mahal. Ya tiba-tiba saja kita dibantu oleh Allah. Itu rizki itu. Yang kalau diuangkan sangat mahal itu, Masya Allah. Itu sahabat Majelis Madani rahimakumullah. Insya Allah musola yang mangkrak itu kita coba perbaiki lagi. Sudah saya umumkan. Hebelnya sudah siap, keramiknya sudah siap, atapnya sudah siap, dan insya Allah dibuat cantik supaya anak-anak sebelum Ramadan sudah beres dan anak-anak bisa beraktivitas ngaji di sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya di tempat kumuh itu. Mudah-mudahan semua yang sudah sahabat kontribusikan bagi penyelesaian musola itu menjadi hiasan bagi rumah kita di surga nanti. Ya, ya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah sepanjang Ramadan ya, Ustadz Ersyad, Zoom kita libur ya sepanjang Ramadan. Jadi kita ada beberapa kali lagi pertemuan dan nanti pada saat silaturahim kita akan bersama Ustadz Dedi Haryadi dan Ustadz Fahrudin Faiz di Masjid Trans Bandung. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Buat yang akan berdonasi untuk kegiatan Ramadan Sabah Desa, silakan buat menitipkan zakat infak sodakohnya. Juga buat kegiatan nanti di Masjid Trans, silakan. Silakan sajalah. Yang jelas harta itu dari Allah. Kemudian Allah yang nyuruhnya. Ya Bu Iva, sodakoh kata Allah. Padahal Allah yang ngasihnya kepada Bu Iva. Bu Iva nih uangnya. Kata Allah, sok sodakoh. Setelah sodakoh, Allah juga yang memberikan hadiahnya. Bu Iva yang bahagianya. Kan luar biasa ya. Allah kene kan itu teh. Itu juara. Ya, mudah-mudahan kita semua dilapangkan perjalanan hidup kita sampai jalan kita lapang penuh keikhlasan menuju jannah. Sekali lagi saya aturkan jazakumullah khairan katsira. Itu saja Irsyad. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم